Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara rutin oleh guru kita, Ustadz Ali Nur Hafidhahullah, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk datang ke studio di kesempatan ini. Pembahasan masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema nikmat surga. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melanjutkan kajian kita menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Para pendengar sekalian dan para pemirsa sekalian, kita masih membicarakan seputar nikmat surga. Yang lalu telah kita bahas perbandingan antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Yang pertama yaitu nikmat dunia itu qalil, mata'ud dunia qalil. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia dibandingkan dengan surga itu perbandingannya masih terlalu kecil, qalil. Kemudian kita juga sudah bahas demikian juga yang kedua, wa huwa afdalu min haitsun naw. Demikian juga mengenai nikmat surga itu jauh lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih
luar biasa dari sisi jenisnya ketimbang kesenangan, ketimbang perhiasan yang kita dapati semasa di dunia. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, kita langsung saja masuk yang ketiga. Ats-tsalitsu al-jannatu khaliyatun min syawaibid dunya wa qadriha. Surga itu bersih dari berbagai kotoran-kotoran dunia. Surga itu bersih dari berbagai kotoran-kotoran yang ada di dunia. Fata'amu ahli dunya wa syarabuhum yalzamu minhu al-gha'it wal baul. Seperti misalnya makanan penduduk dunia itu mau tidak mau, makanan dan minuman penduduk dunia itu mengakibatkan munculnya kotoran, munculnya air seni. Dan di dunia seorang manusia mudah mengeluarkan kotorannya, mudah BAB, mudah buang air kecil, itu merupakan sebuah kenikmatan. Bahkan jika ada manusia yang tidak mampu mengeluarkannya, itu malah sebuah penyakit. Makanya berapa banyak orang-orang yang di saat dia tidak mampu mengeluarkan kotorannya, bahkan dia bisa dilarikan ke IGD, di rumah sakit, ke rumah sakit. Demikian juga seorang yang tidak mampu mengeluarkan air seninya, itu bermasalah besar kalau kita di dunia. Adapun di akhirat ikhwah, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, itu tidak ada mengakibatkan sedikit pun adanya buang air besar dan buang air kecil. Sama sekali tidak ada. Demikian ikhwah. Jadi setiap makanan yang dimakan itu tidak ada rasa tidak ada rasa kekenyangan, itu tidak ada. Kemudian setelah itu mules mau buang air, itu tidak pernah dirasakan oleh penduduk surga. Warawaih karihah, demikian juga tidak ada yang namanya bau busuk. Semua yang ada di surga itu wangi. Ya, semua yang ada di surga itu wangi. Fa idza syaribal mar'ul khamra Fa'idha syaribal mar'u khamrad dunya faqida aqluh. Apabila seseorang minum khamr yang ada di dunia, faqida aqluh, maka akalnya akan hilang. Mabuklah, ya. Mabuk. Ini merupakan salah satu penyebab diharamkannya khamr, karena dia merusak akal, sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya syariat kita itu tujuannya untuk menjaga agama, untuk menjaga harta, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keturunan, ya, dan untuk menjaga harta, ya, dan untuk menjaga nama baik, untuk menjaga agama. Makanya diharamkan semua yang dapat merusak agama. Untuk menjaga nyawa, diharamkan semua yang bisa mengancamkan nyawa. Menjaga harta, diharamkan semua yang dapat merusak harta. Untuk menjaga kehormatan, segala perkara yang dapat merusak kehormatan itu dilarang dalam agama. Menjaga menjaga harta sudah, menjaga kehormatan sudah, kemudian menjaga keturunan. Segala perkara yang dapat merusak keturunan seperti perzinahan itu dilarang dalam agama. Dan ikhwah rahimallahu yakum, satu lagi, menjaga akal. Segala perkara yang dapat merusak akal itu diharamkan dalam agama. Oleh karena itu, khamar itu dilarang. Kenapa? Karena manusia itu yang seharusnya dijaga akal fikirnya agar tetap waras, agar tetap sehat, agar tetap cerdas. Apa saja yang membuat akalnya rusak, maka diharamkan. Oleh karena itu, khamar diharamkan dalam Islam. Tapi nanti di surga itu ada khamar, ya. Tapi khamar di surga tidak mengakibatkan apapun, tidak mengakibatkan kerusakan apapun, sebagaimana akibat yang
akibat khamar yang jika diminum di dunia. Kemudian wa nisa'ud dunya yahidna wa yalidna. Demikian juga wanita-wanita dunia, mereka mengalami masa haid. Mereka juga melahirkan. Ya. Wal mahitu ada. Sementara haid itu merupakan kotoran. Wal jannatu khaliyatun min dzalika kullih. Dan surga itu terbebas dari itu semua. Artinya tidak ada wanita yang haid. Wanita tidak mengalami masa haid. Wanita tidak melahirkan dan nifas. Kemudian tidak ada buang air besar dan buang air kecil untuk penduduk surga. Demikian ikhwah, ya. Tidak ada. Yang ada adalah semuanya bersih, semuanya suci, semuanya wangi. Tidak ada kotoran sama sekali. Setiap yang makan tidak akan menimbulkan ada kotoran, tidak akan ada mules untuk buang kotoran, tidak akan ada sesak untuk buang air kecil, tidak ada. Semua penduduk surga terbebas dari ini semua. Kemudian fa ahluha la yabuluna wa la yataghawwatun. Penduduk surga itu tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, dan tidak ada buang air besar. Ikhwah, walaupun di dunia ini buang air kecil dan buang air besar itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi nikmat ini tidak masuk dalam klasifikasi nikmat surga. Ya, tidak masuk dalam klasifikasi nikmat surga. Karena dia mengandung bau. Ya, karena dia mengandung bau. Makanya penduduk surga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, tidak ada yang namanya buang air kecil dan buang air besar. Wala yabsuqun, tidak mengeluarkan dahak. Wala yatfulun, dan tidak meludah. Jadi yang namanya dahak, yang namanya ludah tidak ada, tidak pernah terjadi pada penduduk surga. Wal khamrul jannati kama wasafaha khaliquha. Adapun khamarnya penduduk surga itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Shafat ayat 46-47, bayda aladzatil lisyaribin. Khamar itu putih, jernih, ladzatul ladzat. Ladzatil lisyaribin, ladzat untuk diminum. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Tidak ada ghaul. Ghaul ini ikhwah, la fiha ghaul, tidak ada ghaul. Ghaul ini yaitu sesuatu yang dapat menyakitkan. Sesuatu yang dapat menyakitkan atau memudaratkan. Artinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, penduduk surga, ya, khamarnya surga itu jika diminum tidak akan menimbulkan sakit perut, tidak akan menimbulkan pusing, dan semua perkara yang dapat merusak kesehatan manusia. Ya, tidak ada pusing, tidak ada sakit perut, apalagi kalau akibat dari orang-orang minum khamar, tidak ada muntah. Demikian ikhwah, tidak ada muntah. Walahum anha yunzafun, dan mereka pun tidak mabuk. Jadi akal tidak terpengaruh, jasad tetap sehat walafiat, tidak ada rasa pusing, tidak ada sakit perut, tidak apa lagi ikhwah. Ya, semua hal yang memudaratkan kesehatan tidak ada. Jadi khamar, orang-orang yang minum khamar di akhirat nanti, di surga nanti, semua hal-hal yang tidak disukai, semua hal-hal yang ditimbulkan oleh khamar dunia tidak terjadi pada masa akhirat nanti. Wa ma'ul jannati la ya'sanu. Adapun air surga itu la ya'san, artinya tidak payau, maksudnya segar. Air surga itu sangat segar. Wala ibnuha la yataghayyar ta'muh, dan susunya juga tidak akan berubah rasanya tidak akan berubah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 15, anharum mimma in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai. Ada sungai yang airnya sangat segar. Kalau di sini sungai yang tidak payau, maksudnya sungai yang airnya sangat segar. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh. Di dalam surga juga ada anhar. Bukan nahar ya ikhwah. Anhar artinya sungai-sungai. Jadi di dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya itu merupakan air yang sangat segar untuk diminum. Ada sungai-sungai yang isinya itu ikhwah, isinya yang mengalir itu bukan air, tapi yang mengalir itu adalah susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tak pernah berubah rasanya. Kan sangat beda ikhwah dengan susu di dunia. Susu di dunia di saat dia segar, maka dia akan enak diminum. Tapi kalau dibiarkan, maka susu tersebut akan rusak rasanya alias basi. Demikian ikhwah, walaupun sudah diberi pengawet, tetap suatu hari dia akan basi. Suatu hari dia akan kadaluarsa sampai pada tanggal kadaluarsanya. Tapi susu yang ada di akhirat di surga, lam yataghayyar ta'muh, kelezatannya, kesegarannya untuk diminum tidak akan berubah, tidak akan pernah ada perubahan. Di surga ada sungai-sungai air yang segar, ada susu-susu yang lezat untuk diminum, tidak akan berubah rasanya. Wa nisa'u ahlil jannati mutahhirat minal haidi wan nifasi. Adapun wanita-wanita surga, mereka suci dari haid. Wan nifas, juga tidak ada nifas. Kemudian wa kullu qaduratin nisa'id dunya, dan semua kotoran-kotoran yang terjadi pada wanita-wanita dunia. Dan bukan ikhwah. Jadi tidak ada haid, tidak ada nifas, apalagi tidak ada bau asem, tidak ada bau badan, apalagi tidak ada daki. Semua kotoran-kotoran yang timbul di badan, di fisik, di jasad manusia, ya, semasa di dunia itu tidak akan terjadi pada penduduk surga kelak. Demikian ikhwah, ya. Kama qala ta'ala lahum fiha azwajum mutahharah. Soal Baqarah ayat 25. Bahwasanya untuk laki-laki penduduk surga disiapkan para bidadari-bidadari yang suci. Disiapkan untuk mereka pasangan-pasangan yang mutahharah, yang senantiasa suci. Yang gak kalah pentingnya ikhwah, wa qulubu ahlil jannati sofiyah. Hati penduduk surga itu sofiyah. Sofiyah ini bersih, Masya Allah. Wa aqwaluhum tayyibah. Ucapan mereka itu lembut, ya, enak didengar ucapan penduduk surga itu. A'maluhum salihah. Perbuatan mereka itu baik. La tasma'u fala tasma'u fil jannati kalimatan nabiyatan takdiru khatir wa ta'kirul mazaj. Bahwasanya di surga nanti kamu tidak akan mendengar ada kata-kata yang kasar, yang mengganggu pikiran, dan juga dapat merusak suasana hati, wa tastathirul a'sab, yang membuat saraf jadi tegang. Jadi ikhwah, sampai ucapan penduduk surga pun Masya Allah, ucapan itu enak didengar, lemah lembut, tidak ada yang namanya kasar, tidak ada yang teriak-teriak. Demikian ikhwah, ya, tidak ada yang emosional. Hati mereka itu bersih, Masya Allah, bersih, putih, ucapan mereka baik. Tidak ada di sana yang namanya cela, mencela, sumpah, serapah, dusta, apalagi kira-kira ini. Tidak ada adu domba, tidak ada ghibah. Semua
ucapan tercela yang diproduksi oleh lisan kita semasa di dunia itu tidak ada nanti di hari akhirat, tidak ada nanti terjadi, tidak ada keberadaannya, tidak ada nanti terjadi pada penduduk surga semuanya. Coba bayangkan ikhwah, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang di dunia ini saja ikhwah, kalau kita bicara dengan orang-orang yang lembut, bahasanya tutur katanya bagus, bahasanya lembut, demikian. Tentu bahasa lembut di sini yang sesuai dengan orangnya ya, lembutnya wanita tentu beda dengan lembutnya pria. Intinya yang santun, yang lembut, apalagi ikhwah, kata-katanya teratur, tidak ada cercaan, tidak ada provokasi, tidak ada namimah, tidak ada ghibah. Artinya enak mendengar, tidak merusak hati. Demikian ikhwah. Tidak ada perdebatan, ya, tidak ada perdebatan. Karena perdebatan itu ikhwah sering menimbulkan perdebatan itu sering menimbulkan permasalahan yang nggak selesai, tapi hatinya dongkol. Hatinya menjadi tak enak, berat, ada yang ganjal dalam hati. Ya, jadi dalam surga ini tidak ada itu. Tidak ada seorang pun yang merasakan itu semua. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala fal jannatu khaliyatun min batilil aqwali wa amal. Surga itu ya tidak ada dalam surga itu ucapan-ucapan batil dan perbuatan-perbuatan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur ayat 23, la lawun fiha wa la ta'thim. Tidak ada ucapan-ucapan yang lagu. Lagu itu sia-sia, omong kosong. Ya, kalau kita di dunia ini kan sering sekali ada omongan-omongan kosong, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ya, kemudian berbicara entah apa yang dibicarakan tidak ada kualitasnya dan bahkan tidak ada nilai sama sekali. Itu lagun. Tidak ada ucapan-ucapan yang memang tak berkualitas, bahkan tidak ada kualitas sedikit pun. Nilainya 0. Itu sering kita lakukan ketika di dunia. Dan di surga tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak ada omong kosong di dunia. Tidak ada omong kosong di surga. Ya. Tidak ada cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya. Insyaallah ya. Kemudian wala ta'thima, dan juga tidak ada yang namanya ucapan-ucapan yang dosa. Seperti yang kita katakan tadi, celaan, mencela, mencaci, berdusta, namimah, ghibah dan seterusnya ikhwah. Itu merupakan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukul masami' illa al-kalimatas sadiqah. Illa al-kalimatus sadiqatu tayyibatus salimatu min uyubil kalami ahli dunya. Pendengaran ini, alat pendengar ini tidak akan pernah mendengar kecuali kalimat-kalimat yang jujur, yang baik dan bersih dari ucapan-ucapan buruk selama di dunia, semasa di dunia. Dalam surah An-Naba ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la yasma'una fiha lawwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar dalam surga lawan, ucapan-ucapan omong kosong, wala kidzaba, dan apalagi kedustaan, kidzaba, dusta, kalimat-kalimat dusta. Nanti mereka tidak akan ada ucapan dusta di sana dan tidak akan ada berita dusta yang mereka dengar. Semuanya berita benar, jujur, ya. Tidak ada kedustaan di antara mereka. Dalam surat Maryam ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la yasma'una fiha lawan illa salama. Mereka tidak akan pernah mendengar yang namanya ucapan-ucapan kosong illa salama. Yang dengar itu hanyalah ucapan salam. Ketemu assalamualaikum. Jadi benar-benar afsus salam di antara penduduk neraka itu luar biasa. Sering mendengar assalamualaikum, assalamualaikum, saling menjawab waalaikumsalam, saling mendoakan. Insyaallah. La yasma'una fiha lawan illa salama. Mereka tidak akan pernah mendengar yang namanya ucapan-ucapan kosong, yang mereka itu hanyalah ucapan-ucapan salam.
Dalam surah Ghasyiyah 11, la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalam surga itu laghiyah, ini ucapan kosong. Innaha darut tuhri wan naqai was safai al khaliyati min al-ashwa min al-awshabi wal akdari. Innaha darus salam wa taslim. Surga itu merupakan kampung yang suci, bersih, jernih, bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di dunia. Itulah yang disebut dengan darus salam wa taslim. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 25-26, la yasma'una fiha lawwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Di mana penduduk surga tidak akan mendengar dalamnya ucapan-ucapan kosong, tidak ada ucapan-ucapan bohong ataupun dosa. Yang mereka dengar hanyalah ucapan-ucapan salam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi poin yang ketiga ini menggambarkan kepada kita bahwasanya semua kotoran-kotoran yang terjadi di dunia, baik kotoran yang hakiki, ya, kotoran yang hakiki maupun kotoran yang maknawi. Ya, kotoran yang hakiki, kotoran hakiki, seperti kotoran manusia, air seni manusia, apalagi ikhwah, atau yang menjijikkan. Ya, yang menjijikkan. Kadang-kadang ikhwah ada kotoran itu najis, ada yang tidak najis tapi menjijikkan. Seperti air seni dengan kotoran manusia itu kan, itu di samping dia itu najis dan dia juga menjijikkan. Namun ada yang keluar dari badan kita ini sesuatu yang dia sih tidak dikatakan najis, karena kalau untuk menetapkan najis itu harus ada dalil. Tapi ini menjijikkan. Demikian ikhwah. Apa itu? Seperti dahak, ya. Apalagi misalnya ludah, itu juga sesuatu yang menjijikkan. Ya. Mungkin juga termasuk ingus atau cairan cairan yang baunya tak sedap yang keluar dari telinga, atau kotoran yang ada di sudut mata. Itu semua kotoran-kotoran, tapi bukan najis, ya. Dan tidak ada terjadi dan itu tidak ada pada penduduk surga. Jadi semua yang sifatnya itu baik yang najis maupun yang kotoran yang menjijikkan itu tidak akan keluar pada fisik jasad penduduk surga. Termasuk keringat-keringat yang bau, ya, yang asam, kadang-kadang sudah asam campur pekat lagi asamnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini itu penduduk surga terbebas dari itu semua. Di samping itu ikhwah, ada juga kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi. Apa itu? Dosa. Ya, dosa. Apa itu? Ucapan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Ucapan yang buruk, dusta seperti yang sudah kita katakan tadi. Dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik kotoran ini kotoran yang hissi, yang memang sudah kita ketahui sama, ya, yang menjijikkan maupun yang merupakan najis, itu semua pun kotoran yang sifatnya maknawi, kotoran dosa maksudnya, ya, kotoran dosa maksudnya, maka itu semua tidak ada pada fisik penduduk surga, dan tidak ada pada ucapan penduduk surga, dan tidak pernah ada pada perbuatan penduduk surga. Yang ada hanyalah ucapan salam, kalimat lembut, tutur kata yang sangat luar biasa yang nanti akan Allah ciptakan untuk orang-orang yang menjadi penghuni dunia, yang menjadi penghuni surga. Kita lanjutkan ikhwah. Walidzalika fa inna ahlal jannati idza khalasu minan nari hubisu ala qantarati bainal jannati wan nar. Itulah sebabnya, ya, penduduk surga, mereka calon penduduk surga, apabila mereka baru terlepas dari neraka. Jadi ini kelompok yang mereka itu masuk surga tapi melalui neraka dahulu. Seperti yang pernah kita singgung, bahwasanya kaum muslimin yang masuk surga, ada kelompok yang masuk surga dengan tanpa hisab, bila hisabin wala adab.
mereka masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang kemarin kita sebutkan, bahwasanya yang dulu kita sebutkan, mereka jumlahnya 70.000 orang, sab'una alfan. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa fi kulli alfin sab'una alfan. Jumlah mereka itu ada 70.000. Dan setiap 1.000 itu juga ada 70.000. Jadi kalikanlah itu, sekitar 4 juta lebih. Demikian ikhwah, itu yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ada yang masuk surga dihisab dahulu. Ya, dia dihisab dahulu. Tapi hisabnya hisab yasiro. Dihisab dengan hisab yang mudah. Allah interogasi dia, dan interogasinya tertutup hanya antara dia dan Allah. Allah katakan, bukankah aku telah memberimu ini dan ini. Kamu gunakan kemana itu nikmatku? Bukankah kamu telah melakukan ini? Sampai si mukmin ini merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya. Allah ampunkan dosanya, atau Allah perlihatkan kepada dia ada bitokoh yang di situ ada kalimat la ilaha illallah. Dibuat satu timbangan, ternyata di daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat ketimbang dosa-dosanya. Akhirnya Allah ampunkan dosa orang tersebut, dan Allah berikan catatan amalan dia dari sebelah kanan. Dan kemudian dah selesai. Dan orang mukmin tadi yang sebenarnya kan ada juga lah dosa-dosanya, tapi kan Allah ampuni. Dicatat dia, catatan amalan dia, ya, catatan amalan yang soleh saja. Yang amalan yang tidak soleh sudah dihapus oleh Allah, karena Allah sudah ampuni pada waktu itu, pada waktu interogasi. Makanya dia pun ketika dia membawa catatan kitabnya yang sebelah kanan, dia akan bertemu dengan kawan-kawan di padang mahsyar. Umukra'u kitabiyah, kalian tengok ini ha. Bila bahasa kita, kalau orang Medan bilang begitu, tengok nih ha, ini catatan amalanku. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan, sudah hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Nah, ikhwah, yang mendapat hisab yang mudah. Akhirnya masuk ke dalam surga. Ada kelompok yang ketiga. Mereka ini yang mendapat hisab yang sulit. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan diadab. Ini yang hisaban asira, hisab yang rumit. Diinterogasi, dan itu pun diinterogasinya itu di hadapan seluruh makhluk. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Orang-orang ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, apabila mereka selesai dari azabnya, mau ke surga, maka Allah hentikan mereka di satu tempat yang disebut dengan qantoroh. Qantoroh itu bisa artinya titik, jembatan yang ada antara neraka dan surga, atau sebutan untuk suatu nama, dataran yang agak tinggi. Demikian ikhwah. Sebelum masuk surga, mereka dihentikan di sana. Tapi mereka sudah masuk neraka. Sudah selesai urusan mereka dengan neraka. Mereka terlepas dari neraka. Khalasu minan nar. Mereka terbebas dari neraka. Kemudian sebelum masuk surga, mereka Allah hentikan di tempat yang disebut dengan qantoroh. Apakah itu disebut dengan titi, ataupun jembatan, atau tempat yang tinggi. Intinya itulah qantorohnya. Tidak langsung masuk surga. Ya, tidak langsung masuk surga. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, summa yuhadzibun wa yanqun wa iyaktassa bi ayaktassa li ba'dihim min ba'd fayadkhuluna al-jannah wa qad safat minhumul qulub wa zala ma fi nufusihim min at-tabaghut wal hasad wa nahwi dzalik mimma kana fid dunya. Lantas disitulah mereka disucikan kembali, ya, dibersihkan kembali. Jadi sebelum mereka masuk surga, mereka dihentikan di suatu tempat qantoroh namanya, ya, mereka disucikan kembali di situ, dibersihkan kembali. Sekali lagi, setelah
mereka ini selesai dari urusan nerakanya, mau masuk surga, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka akan dibersihkan kembali dengan sebersih-bersihnya. Dan kemudian masing-masing mereka akan dikisos. Kalau ada di antara mereka ini calon-calon penduduk surga ini, ada hal-hal yang belum selesai, maka diselesaikan di sana. Seperti misalnya disebutkan seperti adanya sehingga mereka masuk surga itu dengan hati yang bersih. Demikian ikhwah, hati mereka pada waktu itu sudah terbebas dari kebencian, hasad, kemurkaan, apapun sudah habis. Sisa-sisa hasad itu habis di situ. Muncul pertanyaan, kalau mereka dikisos di sana, kalau masih ada kezaliman di sana yang harus diselesaikan antar sesama calon penduduk surga, mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh, jadi yang sebelumnya ketika di padang mahsyar itu bagaimana? Yang ayat yang sering kita sebut-sebut, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana yauma yafirul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Ini semua kan dikarenakan adanya kezaliman-kezaliman yang harus diselesaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal muflisu fi ummati, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut di kalangan umatku? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, yang dikatakan bangkrut di kalangan kita yaitu yang tidak ada lagi harta dan bendanya. Kata Rasulullah, enggak seperti itu, ya. Al-muflisu fi ummati, artinya apa ikhwah? Kalau bangkrut dari sisi harta, masih bisa dia bangkit kembali mencari harta yang berikutnya. Tapi ini benar-benar bangkrut dan tidak akan bisa bangkit. Bangkrut yang bagaimana? Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, al-muflisu fi ummati, orang yang benar-benar bangkrut di kalangan umatku, yaitu mayyati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyam, yang nanti dia datang membawa sekian banyak pahala puasa, pahala salat, pahala sedekah, insyaallah sekian banyak pahala yang dibawanya di hari kiamat. Tapi permasalahannya, walakinna qad syatama hadza, dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, pernah mukul orang ini. Akhirnya bagaimana ikhwah? Akhirnya fayyu'ti hadza bihasanatihim wa hadza min hasanatihim. Akhirnya dia harus membayar semua dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kezaliman yang pernah dia lakukan semasa di dunia, nanti di hari akhirat akan dibalas, akan ditebus dengan kebaikan-kebaikan. Demikian ikhwah. Makanya dalam sebuah hadis sebutkan ikhwah, ketika di padang mahsyar, di saat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, barang siapa yang pernah merasa terzalimi, tuntut orang yang menzaliminya. Maka tidak ada orang yang paling berbahagia pada saat itu kecuali orang yang paling banyak dizalimi semasa di dunia. Dia tinggal ambil-ambil nih, tinggal ambil-ambil kebaikan orang. Kenapa? Orang-orang yang pernah menzalimi dia. Dia orang yang paling bahagia. Mungkin semasa di dunia dia bukanlah apa-apa, bukan orang kaya, bukan pejabat, tidak punya backing, sering dizalimi. Apa yang orang selalu menginjak-injak harkat martabat dia tidak bisa membalas, dia hanya bisa menahan, dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang diperlakukan terhadap dirinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, di hari kiamat dia akan tuntut. Demikian. Jadi orang yang tadi itu yang datang membawa sekian banyak pahala, akhirnya habislah pahala yang banyak itu karena harus membayar orang-orang yang pernah dia zalimi semasa di dunia. Lantas bagaimana ikhwah? Kalau masih ada kezalimannya, sementara pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah habis. Akhirnya bagaimana ikhwah? Keburukan orang yang dizalimi itu ditimpakan pada dirinya.
Dan akhirnya orang yang seharusnya kemungkinan besar masuk surga gara-gara kezaliman yang pernah dia lakukan, akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Bangkrut orang ini. Ya, bangkrut orang ini. Permasalahan kita adalah, ini kan sudah ada yang namanya kisos, ya, yang namanya kisos ataupun penebusan kezaliman. Terus sebelum masuk surga ini kok ada lagi? Ya, sebelum masuk surga ini kok ada lagi? Sementara kan mereka sudah selesai masalah dosa-dosa itu, diselesaikan di padang mahsyar dan sudah diselesaikan di neraka. Yang mana lagi ini? Begitu. Yang mana lagi? Mungkin pemirsa masih paham ya maksudnya. Jadi yang kita kisahkan tadi itu kan sebelum masuk neraka tuh. Udah. Hasilnya itu yang menyebabkan seorang itu masuk neraka. Permasalahan kita adalah, loh, tadi harus kisos lagi di antara penduduk surga ataupun calon-calon penduduk surga. Ini yang mana lagi ini, ikhwah? Demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, walidzalika fa inna ahlul jannati idza khalasu minan nari hubisu ala qantarati bainal jannati wan nar. Bahwasanya penduduk surga itu nanti sebelum dia masuk surga akan ditahan dulu di kantor. Ini bagaimana, ikhwah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, kata beliau, al-qisas fil qantarati al-izalati ma baqiya minal madzalim. Qisas yang terjadi di kantor, ingat kantor ini adalah calon penduduk surga, sudah selesai urusan mereka dengan neraka. Ya. Jadi dosa-dosa mereka sudah selesai dengan neraka, sudah diselesaikan dengan cara dia dibakar di api neraka. Terus yang di kontoro ini adalah juga untuk menghilangkan sisa-sisa kezaliman. Fatamma ni'matullahi alaihim bidukhul jannah biqulubis salimah. Sehingga Allah menyempurnakan nikmat tersebut dengan masuknya mereka ke surga dengan hati yang suci dan bersih. Demikian, ikhwah, ya. Dengan hati yang suci dan bersih. Kemudian, ikhwah, ada satu kalimat disebutkan al-madzalim al-qantarati khassah lil mu'minin najin. Bahwasanya kisos tentang masalah beberapa kezaliman yang ada di Kentorah itu khusus orang-orang mukmin yang sudah selesai urusan dari neraka dan bakal masuk surga. Yaitu hiya al-madzalimul khafifah. Ini adalah kezaliman yang ringan. Demikian, ikhwah, ya. Kezaliman yang ringan. Ibnu Qayyim mengatakan al-qantaratu mahallut tahdzibu tanqiyati la mahall qubah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kantorah itu ada tempat untuk mensucikan, bukan untuk mengadab. Jadi intinya, ikhwah rahimallahu, mungkin kita buat ilustrasinya begini supaya lebih bisa pendekatan pemahaman. Kalau kezaliman yang ada sebelum neraka, sebelum seorang masuk neraka, itu kezaliman yang berat, yang dapat menyebabkan seorang itu masuk neraka. Kezaliman yang berat. Tapi ada kezaliman yang sangat ringan. Dan itu yang terjadi di antara sesama penduduk surga, calon penduduk surga. Jadi di sini, ikhwah, supaya mereka bisa memberikan kebaikan juga dan dengan senang hati memberikan, sehingga di sana ada saling memaafkan. Demikian, ikhwah. Begini, mungkin contohnya begini, ya. Kalau ada orang punya hutang, ya, kemudian orang yang telah berpiutang menagih dengan kasar, mana hutangnya? Masya Allah, dengan ucapan yang kasar. Artinya ketika pun dia harus membayar hutangnya, tapi kan masih ada tersisa rasa sesuatu yang tak enak, kan, ikhwah. Tapi kan beda kalau penagihan utang itu dengan lembut dan kita pun rela memberikannya, sehingga ketika hutang itu lunas tidak ada sisa apapun dalam hati kita. Lebih kurang begitulah, ikhwah, terkait dengan kisos yang ada di sebelum neraka dengan kisos yang ada sebelum surga. Demikian, ikhwah. Kisos yang ada di sebelum neraka ini mengakibatkan seorang itu masuk neraka. Tapi kisos yang ada di sebelum surga ini akan membersihkan hati-hati manusia dari kebencian, dari hasad, dari dengki, sehingga ketika mereka masuk surga semua hilang, bersih, ya. Bersih, tidak ada sedikit pun rasa benci dalam hati
sesama penduduk surga. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kemudian, wa fi sahihaini fi sifati ahlil jannati 'inda dukhul jannah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kriteria penduduk surga ketika mereka mau masuk surga, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut, bahwasanya penduduk surga itu tidak ada berselisih, tidak ada perselisihan di antara mereka, wala tabaghut, dan juga tidak ada kebencian. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka seperti satu hati. Hati mereka seperti satu hati. Jadi ikhwah, seorang itu kalau, kenapa ada dua orang yang bertengkar? Karena pertama hati mereka dua, masing-masing punya hati, masing-masing punya pemikirannya masing-masing. Kenapa mereka bertengkar? Karena orang yang satu yang punya hati khusus, dia sendiri, dia melihat dia yang benar. Adapun yang satu lagi, ya dia punya hati dia yang benar. Sehingga kedua orang ini yang dalam asumsi masing-masing benar, sementara bertolak belakang, akhirnya terjadi pertengkaran. Demikian ikhwah. Seperti hati yang satu, ya seperti kita nih manusia, hati kita satu. Makanya yang seperti yang sering saya ulang-ulang, contohnya hati yang satu itu gimana ikhwah? Seperti antara tangan kiri dengan tangan kanan. Kita tahu bahwa tangan kanan itu yang baik-baik, yang memberi, memakan, pokoknya itu yang baik-baik. Ya. Tapi tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Makanya disunahkan ketika kita istinja dengan tangan kiri. Tapi adakah tangan kiri iri, dengki dengan tangan kanan? Tidak pernah akan terjadi. Kenapa? Karena hati tangan kanan dengan hati tangan kiri satu. Demikian ikhwah. Enggak dua. Bahkan ketika tangan kanan luka, tangan kirilah yang merawatnya. Ketika tangan kiri luka, tangan kanan yang merawatnya. Dan kaki juga tidak pernah iri dengan tangan. Kita gantianlah, kalian sekali-sekali di bawah, saya di atas. Tidak pernah. Bahkan ketika tangan mengalami luka yang parah, kakilah yang membawa lari dia ke rumah sakit. Demikian juga ketika kaki terluka, tanganlah yang merawatnya. Jadi kaqalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Tidak pernah ada yang namanya saling iri dengki. Kenapa? Hatinya satu. Itu kan satu tubuh nih, satu hati. Penduduk surga itu satu hatinya. Bayangkan ikhwah. Makanya ketika penduduk surga yang paling bawah melihat penduduk surga yang atas, itu nggak ada iri ikhwah. Nggak ada iri. Seperti kaki, pernah iri dia dengan kepala? Kan tidak pernah iri dengan kepala. Si kaki di bawah, kepala di atas, nggak pernah iri. Begitulah penduduk surga yang di bawah dengan penduduk surga yang di atas. Nggak ada, enak sekali dia ya, enak sekali ya di atas ya. Nggak ada yang begitu ikhwah. Semua ridho dengan posisinya. Kaki ridho dengan posisinya, kepala juga ridho dengan posisinya, tangan juga ridho dengan posisinya. Tidak ada saling iri dengki. Lebih kurang begitulah ikhwah. Ilustrasinya penduduk surga. Kaqalbin rajulin wahid, seperti satu hati. Kemudian ikhwah, yusabbihunallaha bukratan wa ashiyya. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Wa sadaqallah idh yaqul, benar di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami hilangkan di hati mereka tuh rasa kebencian, ikhwanan, dirubah dengan persaudaraan yang sangat kuat. Ala sururin mutaqabilin, mereka semua duduk di singgasana saling berhadap-hadapan, bukan saling belakang-belakangan ikhwah. Ya, jadi kalau mereka duduk tuh hadap-hadapan. Kan kalau kita di dunia ini kan ada duduknya, aturannya itu belakang-belakangan kan. Saf pertama membelakangi saf kedua membelakangi ke saf ketiga, gitulah kalau duduk kan. Kalau di surga nanti enggak, mereka berhadap-hadapan. Jadi dengan mudah mereka berbicara. Ya, mereka berbicara, menceritakan pengalamannya. Dalam ayat yang lain, yatasaalun, mereka saling bertanya, gimana peristiwamu gimana sejak kamu mati itu, gimana peristiwanya? Ceritalah ikhwah, masya Allah, bagaimana kesenangan dan masalah-masalah yang pernah dia temui ketika melalui perjalanan alam barzakh, kemudian padang mahsyar, sampai ke melewati sirat,
sampai ke Kentoroh, sampailah ke surga. Itu perjalanan yang sangat panjang, ikhwah. Jika dibandingkan perjalanan ini dengan usia kita di dunia, itu sangat sedikit sekali. Jauh lebih panjang perjalanan kita ketika kita setelah meninggal. Adapun usia kita itu masih terlalu sedikit. Demikian ikhwah. Sebagaimana Allah katakan bahwasanya satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Bayangkan ikhwah, gimana perjalanan yang akan kita tempuh. Perjalanan menuju surga itu saja sudah berapa tahun? Bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun. Demikian ikhwah, panjang perjalanannya sejak dari alam barzakh dan alam akhirat. Setelah dibangkitkan dari kuburan. Demikian ikhwah. Akan saling bertanya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis sebutkan, teman kita itu di mana sekarang? Nah, itu, ada yang nyangkut tuh di neraka. Sampai seperti itu. Nanti mungkin ada pembahasan nanti, insya Allah. Ya, jadi saling nanya-nanya, teman kita gimana? Teman kita ini gimana? Alhamdulillah dia ada, begitu ikhwah. Jadi ya saling bertanya. Ayah bertemu dengan anak, anak bertemu dengan ayah, bertemu dengan ibunya, ketemu dengan adiknya. Masya Allah, luar biasa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Ya, karena tidak akan ada lagi kesedihan setelah pertemuan itu. Kemudian ikhwah, wal ghil adalah al-haqdu, dengki. Wa qad nuqila an Ibnu Abbasin wa Ali bin Abi Thalib, dinukil dari Ibnu Abbas dan dari Ali bin Abi Thalib, anna ahlal jannati 'indama yadkhulul jannah yashrabuna min 'ainin fayudhhibullahu ma fi qulubihim min ghil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya penduduk surga itu ketika mereka mau masuk surga, mereka akan diberi minum. Mereka akan meminum satu mata air. Dari satu mata air. Yang apabila mereka minum air ini, maka Allah hilangkan semua kotoran-kotoran hati. Ya. Termasuk ghil tadi itu, yaitu kedengkian. Wa yashrabuna min 'ainin ukhra. Kemudian setelah itu dia minum, penduduk surga ini pun minum dari mata air yang lain. Fatashriku alwanuhum watasuffu wujuhahum. Setelah minum itu maka warna mereka pun bercahaya. Wajah mereka pun menjadi sangat bersih. Wala'allahum istafadu hadza min qawlihi. Mungkin kesimpulan kesimpulan ini mereka ambil, maksudnya mereka ambil, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib mengambil kesimpulan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah beri mereka minum minuman yang suci. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Insan ayat 21. Jadi yang ketiga ini ikhwah, bahwa di dalam surga itu tidak ada kotoran-kotoran apapun, ya, baik kotoran yang hissi yang bisa dilihat oleh panca indera, apakah kotoran najis, apakah yang menjijikkan, apakah aroma yang sangat aroma yang busuk, aroma yang tidak menyenangkan, demikian juga haid, nifas, apa saja yang tidak suci, itu tidak akan terjadi pada diri seorang penduduk surga. Demikian juga kotoran-kotoran dosa, dengki, iri dan seterusnya ikhwah. Ucapan juga tidak ada ucapan kotor, tidak ada sumpah serapah, caci maki, tidak ada, ya, teriak-teriak tidak ada ikhwah, tengkar tidak ada. Yang terdengar hanyalah illa qilan salaman salama. Yang kedengaran adalah ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang lembut, enak didengar, ucapan-ucapan salam, saling mendoakan. Itulah kondisi penduduk surga. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ada poin yang keempat lagi, perbandingan antara penduduk surga dengan penduduk dunia dari sisi nikmat. Insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Ya, insyaallah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan nikmat surga. Ikhwati Islam wajazakumullah, sahabat Roja, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini.
dari Ummu Alif di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, saya dengan suami berbeda pemahaman. Alhamdulillah saya sudah belajar sunnah, tapi suami masih menjalankan kebid'ahannya. Pertanyaan, bagaimana nanti jika di akhirat? Apakah saya dan suami akan bertemu juga di surga ataukah bersama-sama di surga? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Ikhwah, para pendengar dan para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terkait dengan kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaedah bagi kita, bagi orang yang melihat kemungkaran yang terjadi jelas di hadapannya. Apa kata beliau? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Tangannya di sini artinya dia punya kuasa terhadap orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalau dia seorang pemerintah, ya rakyatnya. Kalau dia seorang suami, ya anak dan istrinya. Dia ubah dengan kuasanya. Dia ubah dengan kuasanya di sini bukan berarti dia harus diktator, enggak. Tetap dia tunjukkan dia punya kuasa, tetap diucapkan dengan cara yang lemah lembut. Tapi dia harus kesankan saya itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetap disebutkan dengan dinasihat dengan lemah lembut. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup. Nah, kalau yang punya kuasa ini kan dia bisa gunakan. Kalau dengan lemah lembut nggak bisa, dia punya kuasa untuk itu. Maka seorang suami misalnya, jika dia punya istri, istrinya tidak mau pakai jilbab, sudah diupayakan step-step yang disebutkan dalam Al-Quran, sudah dinasihati dengan nasihat yang lembut, sudah pisah ranjang, kemudian sudah dipukul dengan pukul yang tidak sampai menimbulkan bekas, sudah dipanggil dua keluarga, nggak juga mau pakai jilbab, nggak mau juga, tetap nggak mau sholat, maka dia boleh putuskan. Dia putus sebagai suami istri atau bagaimana, terserah. Demikian ikhwah, ya. Itu namanya yang punya kuasa. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak sanggup maka dengan lisan. Artinya orang-orang yang nggak punya kuasa melihat orang atasannya itu berbuat mungkar, seperti istri dengan suami tadi itu. Bagaimana? Fabilisani, dengan nasihat, dinasihati dengan lemah lembut. Dan perlu kita ketahui ikhwah, bawahan yang menasihati atasan itu tidak sama dengan seorang menasihati temannya atau seorang menasihati anaknya dan bawahannya, beda. Seperti misalnya seorang pegawai rendahan melihat bos besarnya atau general manajernya itu berbuat kesalahan. Kira-kira ketika dia mau menasihati, bisa dia asal ngomong? Kan tentu tidak, ikhwah. Pasti dia atur dengan cara yang terbaik. Gimana caranya agar ini benar-benar bisa diterima. Kan begitu, ikhwah. Demikian. Dan seorang istri, atasan yang paling tinggi di dia suaminya. Demikian, ikhwah. Terkadang seorang istri ini ketika atasannya, mungkin dia sebagai ASN atau dia sebagai pegawai di satu perusahaan, ketika atasannya itu salah, dia ingin memperbaiki, dia bisa bersikap lemah lembut, ngomongnya teratur, mengatur menjaga mimiknya, menjaga intonasi ucapannya. Tapi mengapa ketika dia melihat di suaminya ada kemungkaran, dia bisa bicara seolah tak terkontrol dengan bahasa-bahasa yang tak terkontrol dan tidak bisa diterima oleh sang suami. Bahasa-bahasa yang kasar. Padahal posisi suaminya lebih tinggi derajatnya untuk dia ketimbang atasan dia. Suaminya lebih berhak untuk mendapatkan nasihat yang dengan ucapan teratur, dengan emosional yang terjaga, dan seterusnya. Demikian ikhwah. Suami lebih berhak. Tapi mengapa suami bisa dapat teriakan? Suami seolah ketika dia menasihati suami, seolah dia memposisikan dirinya sebagai ustadz sejuta umat. Demikian. Sementara ketika dia menasihati bosnya, apakah dia memposisikan dirinya sebagai ustadz sejuta umat? Kan tidak. Padahal yang seharusnya
yang berhak untuk mendapatkan sikap akhlak ketika menasihati suami itu ya suami, bukan bosnya. Demikian ikhwah. Baik, kalau dia sudah lakukan itu semua, sementara suami juga belum berubah, ikhwah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah itu tidak memberikan hidayah engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah inginkan. Demikian. Makanya istri karena dia tidak punya kuasa atas suami, dia hanya bisa berusaha dengan cara lisan. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi jika bagaimana kalau suami tetap saja melakukan kebid'ahan dan sampai meninggal misalnya. Ikhwah, bid'ah itu ada dua. Kalau bid'ahnya bid'ah mukafirah yang mengkafirkan, bid'ah yang membuat seorang menjadi kafir, ya, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan suaminya. Bahkan seorang wanita pun kalau dia sudah jelas bagi dirinya bid'ah yang dilakukan oleh suaminya itu bid'ah mukafirah, bid'ah yang dapat membuat suaminya keluar dari Islam, dia wajib untuk khulu, untuk bercerai. Karena bid'ah mukafirah, tapi yang jelas ya, bukan yang kira-kira. Sudah jelas pasti itu bid'ahnya mukafirah. Seperti misalnya kalau suaminya meyakini bahwasanya ada Rasul setelah Rasulullah misalnya, ya. Atau ada yang meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu murtad dari Islam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Ya itu bisa murtad. Demikian. Dah. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah mufassiqah, bid'ah yang enggak sampai mengeluarkan Islam, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Doakan dia, doakan. Karena bagaimanapun selama bid'ah itu bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam seperti kesyirikan, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu takkan mengampuni dosa buat syirik, tapi masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendakinya. Demikian ikhwah rahimallahu. Semoga Allah mengampuni, doakan dia semoga Allah mengampuni, dan ibu yang bertanya bisa bertemu dengan suami nanti di surga. Karena bagaimanapun pasangan di dunia itu pasangan juga yang akan di surga apabila memang kedua-duanya masuk ke dalam surga. Selama dia masih muslim, insya Allah akan bertemu. Insya Allah, doakan dia. Dan nasihatilah dengan cara yang terbaik dan yang lembut. Karena sungguhnya ibu adalah istri dan yang ibu nasihat itu adalah suami. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya, dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang sudah bertobat namun kesalahan di masa lalunya seperti mengejarnya, dan dia sudah berubah namun selalu dipandang buruk oleh orang lain? Salahkah ia jika meminta hisab yang mudah Ustaz? Jazakallahu khairan. Ikhwah haziallahu wa iyyakum. Permasalahannya adalah kesalahan ini kesalahan terkait dengan mana? Dengan hamba, dengan manusia, atau kesalahan dengan Allah? Karena Hasan Al-Basri mengatakan 70 kamu buat kesalahan terhadap Allah itu masih lebih ringan ketimbang satu kesalahan yang kamu lakukan terhadap hamba Allah, terhadap manusia. Karena Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Mengampun. Jadi yang mana ini? Kalau seandainya kesalahan itu terkait dengan Allah misalnya, mungkin dia pernah meninggalkan sholat sekian tahun, ya sudah tobat saja dengan cara yang terbaik. Tidak usah terkejar-kejar dengan kesalahan itu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau memiliki dosa sampai langit, ananas sama sampai langit, kemudian engkau datang mohon ampun kepadaku dengan cara tidak berbuat syirik kepadaku, kau ampuni wala ubali, dan aku nggak peduli, kau hapuskan semua. Udah, jadi tidak perlu masa dikejar-kejar. Kalau kesalahan terkait dengan manusia ini, yang paling repot memang. Mungkin dia pernah membunuh seseorang, mungkin dia pernah merusak nama baik seseorang, gara-gara dia menfitnah orang ini akhirnya tertimpa musibah, orang caci maki, orang dibully oleh orang ini, bagaimana? Maka pertama dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada orang itu. Dah, kalau dia sudah dimaafkan, ya sudah mohon kepada Allah agar hati ditenangkan. Karena kalau sudah mohon ampun, orang yang tersebut juga sudah mengampuni, sudah memaafkan, ya,
Maka tinggal hati kita harus bersihkan dan kita berazam untuk tidak mengulangi lagi. Adapun bisikan-bisikan yang lainnya, ikhwah, bisikan-bisikan yang lainnya, abaikan saja, itu merupakan bisikan setan. Ya, bisikan setan. Tapi kalau belum selesai, wajar kalau dikejar-kejar. Dia bunuh seseorang misalnya. Kemudian dia mau minta maaf kepada siapa? Orang yang sudah meninggal. Demikian, keluarganya nggak ada. Kalau masih ada keluarganya, datangi dia minta maaf. Sayalah yang membunuh. Terserah saya mau diapain. Demikian ikhwah. Ya. Demikian. Kalau dia pernah ambil harta orang, sampai orang tersebut jatuh miskin, kemudian Anda tahu orangnya, datang minta maaf, pulangkan hartanya, mohon maaf. Kalau dikatakan kami mau 2 kali lipat, kasihkan 2 kali lipat. Kenapa rupanya? Untuk menghilangkan dosa kita terhadap manusia yang lain. Insya Allah itu tidak akan selesai. Insya Allah itu akan selesai. Demikian ikhwah. Tapi ikhwah, para pemirsa sekalian dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan tema nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja